Maka kata Nabi Muhammad SAW, tepat kita ini Pak, al-husulu lil muslimina minas syaitani salasun. Benteng atau pagar dari orang-orang yang beriman kepada Allah dari godaan setan ada 3. Saya nggak mau nerangkan 3 semuanya Pak, cukup 1 saja karena yang bersangkutan dengan acara ini. Kalau yang 2 kita nanti selesaikan kalau Pak Supriyadi ngundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimul ulama, wabil khusus para kiai yang malam hari ini sangat banyak sekali. Mohon maaf madukirtu wahidan, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Bukan saya tidak menghormati antum, tetapi insya Allah kedatangan para kiai, para alim ulama menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin. Wabil khusus guru kita juga yang sudah hadir, yang ganteng ya, dari Banten, cuman sayang istrinya cuman 1. Kan sangat disayangkan, ganteng, alim, istrinya cuman padahal ulama ini al ulama warasatul, para nabi ini banyak istrinya Pak. Gak ada nabi itu istrinya 1, gak ada Pak. Jadi sangat disayangkan, ganteng kayak Jamal, alim juga, cuman istrinya kita doakan mudah-mudahan nambah apa ini? Nambah istri. Anda yang bicara ini ya, bukan saya ya. Nah, kita doakan guru kita Kiai Jamaluddin, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para pejabat baik sipil maupun militer, bapak-bapak dari TNI, bapak-bapak dari kepolisian, alhamdulillah hadir. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka masing-masing. Amin. Dan juga saudara saya yang luar biasa yang malam hari ini memberikan kesempatan kita untuk berkumpul, bersolawat, berzikir di malam pergantian tahun ya, Bapak Supriyadi. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah tambah kesehatannya, dimudahkan semua hajatnya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para panitia Caringin bersolawat,
Mudah-mudahan apa yang Anda upayakan, Anda usahakan sehingga terlaksana acara Caringin bersolawat malam hari ini diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf tadi ada Pak Camat ya. Pak Camat Legok. Oh ya. Juga mohon maaf yang saya hormati Bapak Camat Legok ya. Tadi sudah memberikan sambutan luar biasa. Kita juga doakan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Luar biasa, malam tahun baru ini Pak, malam pergantian tahun. Kita nggak kemana-mana, tetapi kita kumpul untuk berzikir, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Pak. Ini suatu kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Kenikmatan Allah ini banyak, tetapi malam hari ini Allah tampakkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? Allah berikan kita kenikmatan, kesempatan untuk hadir di dalam majlis yang penuh berkah ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maudunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang besar yang manusia pasti lupa akan kenikmatan itu. Apa itu? As-sihha wal faraha. Kenikmatan sehat dan kenikmatan Allah berikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita, maka kita hadir duduk di majlis ini berzikir, bersolawat, tidak ada lain tujuan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bubar dari tempat ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini nyambung gak omongan saya ini? Bahasa Indonesia nyambung gak? Kalau bahasa Sunda nanti kiai kita, saya nggak sanggup. Sebab bahasa Sunda ini Pak, ya mohon maaf Pak Lurah ya, pengucapannya sama, maknanya beda. Sama dengan bahasa Jawa, saya kan dari Jawa. Bapak-bapak dari Sunda ini kan, mungkin ada yang dari Jawa ya. Karena saya pernah Pak ngomong Sunda Pak, saya pikir cocok, ternyata diketawain orang. Maka saya teringat Pak, sedikit ini Pak mukadimah ya. Ini pidatonya orang pusing Pak. Nanti yang kasih ilmu Kiai Jamaluddin aja Pak. Ya. Jadi ada cerita Pak, di kampung saya itu, maklum kampung desa Pak, nggak punya kerjaan, kepingin ke kota cari kerjaan. Orang Jawa ini Pak, masuk ke daerah Tangerang sini. Tujuannya apa? Cari kerja, keliling semua. Ke rumahnya Haji Wahyu nggak diterima Pak, karena nggak ada ahli jual beli mobil. Kan beliau kan jual beli mobil, nggak ada pengalaman, nyetir nggak bisa, bawa mobil nggak bisa, apalagi jual beli mobil, tambah nggak ngerti. Akhirnya Pak daftar diterima di Tuku Material sebagai tenaga kasar. Tenaga kasar nggak kuat, dia ngajukan lagi sama bosnya, bos ganti posisi saja, saya pengen kerja di sini, seneng kerja di sini, tapi posisinya ganti. Apa? Jadi kernet saja. Tahu kernet Pak? Kenet. Nah, kalau orang sana bilang kernet, kalau sini kenet. Kenet ya. Akhirnya jadi kenet supir truk khusus mengangkut bahan-bahan bangunan. Kebetulan supirnya orang Sunda, gak nyambung Pak, bahasa Sunda sama bahasa Jawa, repot.
Suatu saat karena sudah terpaksa Pak ya, jalan terus ngirim barang, tiap hari ngirim barang. Suatu saat Pak ngirim ke daerah Bogor sana, jauh. Daerah Bogor ini agak tinggi begitu, karena truknya nggak biasa naik Pak. Ini truknya naik dengan angkutan yang sangat berat, ngangkut apa begitu, anggap batu kali. Sampai di atas begitu Pak, mogok, panas, mesinnya mati. Lah kan truk kan kalau mogok Pak bahaya, takut mundur harus diganjel. Maka orang Sunda ini supirnya ngomong, "Kang, cokot ganjel." Kata orang Jawa, "Bangsat ini," dia, "susah banget saya kerja ini, masa saya suruh nyokot ganjel." Kalau bahasa cokot itu bahasa Jawa Pak, gigit. Ya Allah, susah banget kerja, sampai saya disuruh gigit ganjel. "Cokot ganjel lah Kang." Akhirnya dikasih Pak, "Ini ganjel." Sambil marah begitu orang Jawa ini Pak, sudah diganjel Pak, supirnya teriak lagi, "Atos Kang." Kata seorang Jawa, "Ya atos, kalau roti ya empuk." Atos itu keras bahasa Jawa, makanya saya takut ngeri Pak, jadi bahasa Indonesia saja. Iya, katanya atos, dikira ganjel ini atos katanya dia. Kalau roti empuk, ya kue empuk. Maklum Pak, pengucapan sama, makna beda. Maka saya cari aman bahasa Indonesia. Bisa setuju? Oke. Loh, bahasa Inggris saya juga bisa Pak, cuman jangan nanti sampean yang nggak ngerti. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali, ini adalah kenikmatan yang biasa manusia lupakan, adalah nikmat sehat dan kesempatan. Malam hari ini Pak Lurah ngajak kesempatan kepada kita untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa sekali, kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kalau tidak, setelah ini nggak ada zikir lagi Pak. Maka yang datang ini beruntung daripada, mohon maaf, saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru, mohon maaf, jauh dari ridhonya Allah, kadang-kadang sampai maksiat. Tapi kita terjaga, diberi kesempatan oleh Allah, diberikan sehat, sempat hadir berzikir dan bersolawat, maka wajib hukumnya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Padahal Pak, zikir kan cuma gini-gini saja, duduk dengarkan ya, tapi enak Pak, Anda dikasih minum segala ya, makanan ada kan, makanan Pak Lurah, makan ada juga, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita ini males, lebih seneng datang ke konser bayar Pak, berdiri lagi 4 jam, gak dapat berkat, gak dapat minum, tapi kita kuat. Aneh nggak ini? Kita cuma duduk saja ini, Anda modalnya cuma telinga saja dengar. Mungkin ada yang tidur juga, tapi dapat berkat juga. Kan begitu? Iya. Ini luar biasa sekali. Kenapa Anda malas? Nah, ini penyakit ini. Waduh, acara malam tahun baru zikir, padahal saya mau jalan-jalan ini. Mau jalan-jalan ke mall, mau lihat kembang api. Kalau majelis kan nggak ada kembang apinya, Bib, nggak ada. Ya kembang apinya nggak seperti tahun baru ya. Nanti jam 12 malam kita lihat kembang api sebagai tanda pergantian tahun. Di sini nggak ada apa-apa, Bib. Cuma dzikir, sholawat, itu saja. Loh, Anda mau minta yang bagaimana? Ya acara seperti ini begini, Pak. Kalau pengen artis naik di sini ya bukan dzikir namanya, karaoke, bener ya? Beda, akhirnya beda tujuannya. Padahal tujuan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyakit kita ini adalah males. Penyakit kita ini lebih seneng yang urusannya tidak manfaat daripada manfaat. Yang seneng urusannya di situ jauh dari rahmat Allah. Padahal
duduk di sini Allah pandang dengan penuh kecintaan. Karena apa hadirin, penyakit kita ini kenapa? Karena kita tidak bisa terhindar dari godaan kenceng banget, jangan banget kenceng, setan. Jangan-jangan ada setannya ini. Ini semua kenapa? Karena Anda males. Baru duduk aja Bib, seperempat jam baru dengar sudah kaki kita ini kesemutan. Ya kan ada itu. Baru duduk sudah punggung sudah pegel. Tapi giliran nonton bola, iya 2 kali 3/4 jam mata ini nggak ada, melotot terus Pak, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Giliran sinetron ibu ini, wah luar biasa. Ngaji, denger ngaji, apalagi tadi qiraatil Quran, ngantuk. Padahal kalau Anda keluar dari tempat ini ngantuknya hilang. Pasti, saya pastikan. Bubar dari sini, wah cerah Anda, apalagi bawa berkat. Waduh, tambah semangat kita. Benar nggak? Maka kita kasih judul sekarang malam hari ini, kita ini harus jauh daripada padahal banyak setannya di sini Pak. Banyak nggak? Kok tahu Anda banyak? Berarti Anda setan juga berarti ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW tepat kita ini Pak. Al-husulu lil muslimina minas syaitani salasun. Benteng atau pagar dari orang-orang yang beriman kepada Allah dari godaan setan ada 3. Saya nggak mau nerangkan 3 semuanya Pak, cukup 1 saja karena yang bersangkutan dengan acara ini. Kalau yang 2 kita nanti selesaikan kalau Pak Supriyadi ngundang lagi. Yang pertama, supaya kita selamat dari setan adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Malam hari ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti setan mengatakan tudibuni bidzikrillah, saya panas, saya nggak kuat ketika manusia berzikir, ingat kepada Allah, bersolawat, ingat kepada Nabi Muhammad SAW, maka setan akan lari tunggang langgang berkat zikir kita. Maka malam hari ini kita ini sudah di bentengnya setan Pak, lepas dari godaan setan. Loh yang ngantuk-ngantuk, yang lemes Beb, ya saya nggak tahu. Padahal sudah zikir Beb, kok masih aja ngantuk? Kok ada masih alasan pegel, yang pusing kah, yang capek kah? Ya itu berarti Anda masih dikuasai setan. Maka di Al-Quran jelas setan ini jangan jadikan teman. Inna syaitona aduun fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata dan jangan jadikan teman. Ada yang jadi temannya setan di sini? Ada? Hadir? Yang heran begini Pak, ini kan banyak yang sudah, ibu-ibu kan sudah yang ada berangkat haji, pernah nggak? Ada Bu, Bu haji banyak nggak ini? Umroh pernah Bu? Kok nggak ada sih? Ada kan? Apalagi sini, sebelah sini Pak Haji semua, Pak Kiai-Kiai ini atau Pak Kapolsek ini mungkin sudah pernah umroh Pak ya, atau haji lah ya. Kalau haji itu Pak ada syariat ngelempar jumroh. Tujuannya apa? Itu seperti Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya Ismail digoda oleh setan Pak, maka dilempar Pak setan tadi Pak. Maka dilakukan di Mekah sana mengelempar jumroh, macam-macam, jumroh akobah, jumroh apa macam-macam. Itu belajar dulu nanti kalau mau haji. Nah yang haji-haji itu ketika melempar jumroh, saking semangatnya bukan batu saja yang dilempar, sandal-sandal dilempar Pak. Kenapa? Karena saking sakit hatinya atau bencinya dengan setan. Ternyata pulang di Cengkareng jadi temannya setan lagi Pak.
Yang sudah haji masih seneng jogetan, Pak. Ya, padahal di sana, Pak, dilempari setan jadi musuh. Sekarang pulang di Cengkareng di Indonesia, balik kampung, setannya jadi temen. Ada nggak ini? Bahkan jadi bosnya orkes. Loh gimana, Pak? Haji bosnya orkes. Apa nggak boleh, Beb? Bukan nggak boleh, nggak pantes. Nggak pantes Anda ini sudah ngelempar setan, setannya dijadikan teman lagi. Jadi ibadah Anda di sana dikatakan bohong. Tapi saya doakan mudah-mudahan yang sudah haji ya menjadi haji mabrur. Amin ya robbal. Kenapa, Pak? Anda ini tetap digoda setan dan Anda selalu tidak bisa menguasai diri. Karena apa? Karena setan ini, Pak, di Quran sudah bersumpah. Allah memberikan izin kepada setan, Pak. Ini judulnya setan, jadi ngomong setan saja ya. Karena tahun baru ini banyak setannya, Pak. Makanya supaya setannya tidak kesini, Pak, saya omongin setannya, Pak. Iya. Kenapa? Karena setan ini diberiin izin oleh Allah. Kenapa? Setan sudah bersumpah di Al-Quran. Apa sumpah setan? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini sumpahnya setan. Saya akan sesatkan, saya akan belokkan mereka manusia daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya jangan heran Anda kalau datang ke majelis, ke pengajian, malesnya minta ampun. Karena apa? Anda mau dibelokkan setan, karena setan sudah bersumpah di dalam Al-Quran. Yang kedua, setan ini bersumpah, Pak. Quran ini, Pak. Gala wa bi'izzatika la'uwafiyannahum ajma'in. Setan berkata kepada Allah, ya Allah, dengan keagunganmu akan aku sesatkan mereka semuanya. Loh, setan kok percaya, Pak, memuji pada Allah? Setan ini percaya, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan, tetapi setan mengingkari perintah Allah. Maka barang siapa yang dikatakan muslim, Anda mengaku Islam tapi nggak pernah menjalankan perintah Allah, berarti sama dengan kenceng bener ngomong setan ya. Sholat nggak sholat tapi ngakunya muslim, puasa nggak puasa tapi giliran lebaran paling depan, ada nggak? Jumatan gak Jumatan, santai ngopi ngerokok, iya. Ngomongnya ente agama apa? Oh Islam, Habib. Iman sama siapa? Iman kepada Allah. Tapi perintah Allah ditinggal, berarti masih jadi temennya saya. Maka hadirin, lanjut gak ini? Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membentengi setan, maka malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah ya, melalui wasilah dari Bapak Supriyadi, kita supaya mengusir setan, Pak. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selalu kalau Anda berzikir kepada Allah, saya yakin setan tidak akan menggoda Anda. Ya, usahakan tiap hari berzikir. Ada yang protes, loh kalau berzikir terus, Beb, kapan kerjanya? Masa tiap hari suruh zikir? Loh, zikir ini nggak ganggu kerja Anda, Pak. Suruh berzikir, bawa tasbih, makan itu tasbih, nggak dapat uang kita. Siapa yang suruh makan tasbih, Pak? Coba aja tasbih dimakan, rontok gigi Anda. Siapa yang suruh Anda berzikir terus mengganggu kerja? Tasbih, suruh bertasbih? Tidak, Pak. Di saat kesempatan, nah saya bilang lagi, kesempatan, di situ ada kesempatan yang diperintahkan Allah, maka lakukan.
ingat kepada Allah dengan berzikir. Contoh, ini pelajaran Pak, kembali pelajaran TK saja. Anak PAUD, tahu anak PAUD Bu? Pernah sekolah PAUD? Enggak pernah lah, zaman Anda nggak ada PAUD. Main pernah saja. PAUD ini baru berapa tahun aja. Cuman saya lihat anak PAUD ini hebat. Ya Pak Lurah ya. Di mana? Ketika ada perintahnya Allah untuk berzikir, lakukan. Contoh, nanti ini kita pulang, terus apa kita ini? Tidur baca doa Pak, berzikir kepada Allah. Apa bacanya? Nah, pertanyaan aja, anak kelas TK aja ini. Apa bacaan doa tidur Bu? Lu gak pernah baca doa. Makanya jangan kaget kalau Anda mimpi ketemu setan karena Anda gak baca doa. Pak, apa doanya Pak? Kalah sama anak kecil gitu. Bismika Allahumma ahya. Di situ kesempatan kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur. Ketika kita bangun, jangan langsung ngambil HP. Ini penyakit ini. Tidur, bangun tidur langsung HP di baca doa dulu Pak. Zikir kepada Allah. Ingat perintah Allah untuk selalu mengingat dan berdoa kepada Allah. Apa bacaannya? Kalau nggak bisa, Anda besok cari guru saja, ustadz kampung ya. Karena ustadz kampung luar biasa, jangan diremehkan ustadz kampung ini. Belajar kayak apa? Waktu kita TK saja. Iya. Belajar, bangun tidur baca doa. Habis bangun tidur biasanya kita sarapan. Baca doa enggak kita makan? Saya yakin kalau bacaan makan pasti ingat karena kita ini senang makan. Apa bacaannya Bu? Wah, hafal semua. Allahumma barik lana bima razaqtana. Hafal semua. Habis makan, baca doa juga. Apa doanya? Hah? Mana doa? Kacau balau begini. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona. Apa? Anak kecil-kecil ini pinter-pinter ya Bu. Kita ini tua kebuduan kita ini. Iya. Di situ ada perintah untuk ingat kepada Allah. Karena kita sibuk Pak, nggak mungkin zikir terus, nggak mungkin. Beda dengan orang-orang dulu Pak, orang-orang soleh. Hari-harinya zikir, ingat kepada Allah. Kalau Anda kan repot. Apalagi ibu-ibu ini mulai pagi sudah sibuk. Masak sarapan untuk suaminya, anaknya, cuci-cuci. Kapan zikirnya? Maka Allah tidak membebani kita Pak. Di saat ada kesempatan untuk ingat kepada Allah, maka lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersin. Tahu bersin, Pak? Baca doa apa, Pak, ketika bersin, Pak? Halo? Bu, baca apa, Bu? Hasin, itu gimana, Bu? Anda kalau nggak baca doa, bahaya Anda. Ntar kalau yang kedua nggak bisa keluar bersihnya itu, gitu nanti. Orang nggak baca doa ketika bersin itu kayak kuda itu. Ya, baca doa, alhamdulillah. Yang dengar, yang bersin lagi. Wah, pinter Anda ini Pak, ikut cerdas cermat besok. Hadiahnya sepeda. Terakhir Pak, ini terakhir, bukan buat anak-anak ini. Tadi anak-anak saya lihat hebat semua ini. Untuk orang dewasa khusus 18 tahun ke atas. Ya Pak Lurah ya, anak-anak sudah cukup. Doa ketika kita kumpul dengan suami, dengan istri apa Bu? Allahumma barik lana bima razaqtana. Kaget suami kita Pak, apa istri kita Pak, lu kok baca doa? Ya sama-sama makan.
Apa doanya, Bu? Ingat Kiai? Oh, enggak ingat Kiai, kan terlalu lama. Kalau pengantin baru pasti ingat kalau baca, ya. Ingat Kiai? Terlalu tua sih Kiai ya. Udah nggak dipakai lagi ya. Ilmunya sudah nggak dipakai lagi, Pak. Kadaluarsa. Supaya janin nanti Pak keluar jadi anak yang soleh wa solihah, baca doa. Apa bacanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau kumpul jangan kumpul seperti, mohon maaf, seperti hewan, Bu. Mau gulung-gulung begitu, nggak baca doa. Ada nggak? Anda lihat kalau kucing itu lagi apa? Lagi bermain sama itu kan begitu. Masa kita kayak seperti hewan? Baca doa. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Anak yang kita nanti lahirkan keluar dari janin kita, insya Allah berkat zikir, ingat kepada Allah, baca doa, anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Amin. Jangan amin dulu, lakukan dulu. Ya, luar biasa Pak. Ya, di setiap kesempatan di situ ada tempat untuk berzikir, maka lakukan zikir Pak. Jadi zikir ini tidak mengganggu aktivitas Anda yang kerja di kantor. Ketika waktunya baca doa, baca doa. Ya, mungkin Bapak kepolisian ketika makan bareng sama anak buah, pimpin doa makan. Supaya apa? Yang dimakan jadi berkah. Kan begitu? Juga keluarga kita, ketika kita makan bersama, baca doa. Buah, masuk kamar mandi, sunnahnya kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, baca doa. Keluar masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, baca doa. Kenapa? Hati-hati, di kamar mandi ini tempatnya setan Pak. Kalau Anda tidak baca doa, ini pengalaman, orang yang masuk kamar mandi, naudzubillah, sampai dia jatuh, dipastikan kebanyakan tidak selamat Pak. Kenapa? Karena tempatnya setan. Jadi kalau masuk kamar mandi, tangan kaki kiri baca doa. Setelah itu keluar kaki kanan juga baca doa supaya kita selamat. Allah ini ngasih jalan kepada kita Pak. Allah berikan kesempatan. Ini kesempatan Pak. Terus kalau bisa, ya mohon maaf, ditambah ibadah-ibadah yang lain yang tujuannya tidak lain adalah membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sedikit saja, bentar lagi biar dilanjut sama guru kita. Kadang-kadang mohon maaf, orang itu bisa beribadah kepada Allah kadang-kadang melihat status. Kalau kiai pantas Beb, karena dia nggak punya kerja, urusannya dzikir saja. Sama santrinya tiap hari dzikir, sholatnya berjamaah, enak bisa berzikir. Orang kaya, wow tambah enak lagi orang kaya, santai, ya. Ibadahnya apa? Bi amwalihim, dengan hartanya luar biasa Pak. Maka suatu saat sahabat ini iri Pak. Ini di Arba'in Nawawi, saya tambahin dikit supaya kita ini kesempatan-kesempatan ini kita bisa gunakan. Anda jangan merasa miskin, ya, nggak bisa sodako, nggak bisa ibadah kayak orang kaya dengan hartanya, maka Anda putus asa. Jangan, ada jalan lain. Diceritakan di Arba'in Nawawi itu, dhahabal hujur, dhahabas sudur wal hujur. Datang sahabat itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, sungguh beruntung orang-orang yang kaya bisa menumpuk pahala dengan kekayaannya, bisa beribadah, menumpuk ibadah, memperbanyak ibadah dengan kekayaannya. Apa kata Nabi? Loh, apa kamu nggak bisa ibadah? Anda yang miskin ini tidak bisa ibadah.
Ya bisa. Kenapa Anda melakukan? Dijawab lagi oleh sahabat, benar ya Rasulullah, wa yusalli kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa yasaddaquna bil fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, tetapi sedekah mereka bisa sedekah dengan harta, kami tidak bisa sedekah. Jangankan sedekah, untuk makan saja kami kekurangan. Bagaimana ya Rasulullah? Bisa enggak kami yang miskin ini bersedekah? Kata Nabi Muhammad, ya gak perlu sedekah pakai duit, kan bisa senyum sedekah. Imatoti ada anit torik, kita meminggirkan apa itu, duri dari jalan, sedekah. Amal ma'ruf wa nahu anil munkar, ngajak kebaikan seperti Pak Lurah ini, sedekah. Supaya teman kita gak masuk maksiat, kita cegah, kita ajak ke majelis, diajak majelis Quran, majelis zikir, majelis taklim, itu juga sedekah. Tapi kata Nabi, itu juga masih berat. Ada Pak jalan Pak. Ini makanya banyak anak kecil, enggak sedikit ya. Oh banyak orang dewasa sudah. Iya. Apa kata Nabi? Nabi ini Pak mengayomi Pak. Enggak mungkin Nabi, salah kamu sendiri kamu miskin. Enggak gitu Nabi Pak. Apa kata Nabi ya? Wa min bud'i ahadukum sodakoh. Kumpul antara kalian suami istri sodako. Maksudnya kumpul bukan kumpul seperti ini Bu, kumpul tidur, paham Bu ya? Bersetubuh dengan suami istri adalah sodako. Enak gak? Ya enak Beb. Kaget sahabat, kumpul dengan istri sodako ya Rasulullah. Ayo tiahaduma bisa huatin sodako. Apakah dengan mengeluarkan syahwat itu dianggap sodako? Oh, kan begitu Pak. Apalagi kalau Anda ini pengantin baru ini Pak, ya kalau sudah kumpul sama istri Pak lupa segalanya. Paling juga bapak-bapak ibu-ibu ini kalau sudah kumpul Pak lupa Pak, apa ceramahnya Habib lupa Pak, wes gak kenal lagi apa yang dituju cuma itu saja. Semangat, iya kan, saking semangatnya sampai lupa, ya kan begitu. Kiai juga, ya Pak Kiai kok iya kan hiburannya Kiai kan satu-satunya itu. Habib juga, masa Kiai masuk ke mall? Gak mungkin pakai serban masuk mall. Hiburannya kumpul dengan istri. Masa Habib mau masuk ke rumah makan? Nah saya masuk rumah makan, yang di rumah makan kenal semua, berdiri semua salaman, gak jadi makan Pak. Tetapi kumpul dengan istri, suami ini dianggap sodako oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sarankan, ayo semangat sodako. Yang sudah sarung tinjunya apa ditaruh ya, yang sudah tua-tua ini usahakan lagi Pak, semangat lagi untuk sodako. Lo caranya gimana Be? Ya minum jamu apa tah, kopi bongkar kan ada itu Pak, kumis kah, dalam rangka apa? Sodako. Karena saya yakin di sini jarang sodako ini. Wajah-wajah Anda bukan wajah orang kaya. Apalagi yang pelit tambah gak sodako lagi. Yang paling enak sodako ini kumpul dengan suami istri. Bener gak? Wis sudah gitu aja dah pesan saya ya. Caranya bagaimana supaya semangat lagi? Ya cari apa yang jadi supaya kita semangat. Kalau bosan ya cari lagi gantinya. Kan begitu? Boleh Pak Lurah? Oh jadi boleh ya? Pak Lurah yang ngomong ini. Ya bapak-bapak yang sudah tua-tua ini saya nasihatkan, atau ibu-ibu, ya Bu, ayo Bu sodako. Nanti suatu saat misalkan rumah Anda didatangi panitia masjid, ya minta donasi, kebetulan Anda nggak punya duit, Anda minta maaf, mohon maaf, belum bisa saya sedekah jariah untuk masjid. Nanti doain saya dapat rezeki, saya akan bantu masjid. Pulang Pak, panitia masjid, Anda panggil istri, Bu. Apa? Dek, apa itu? Neng, nah, ayo Neng, kita sodako Neng, kita kalahkan
orang-orang yang bantu masjid, orang-orang kaya ning. Kita sekarang sodako. Setuju? Masya Allah. Ya sudah Pak, ini pidatonya orang pusing Pak. Ya, nanti diteruskan oleh kiai kita Pak. Ya, jadi jangan lupa Pak, kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan-kesempatan itu berzikir. Kenapa harus berzikir? Nanti sebentar lagi bulan depan ini Isra Mi'raj Pak. Di Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diberi kesempatan oleh Allah jalan-jalan ketika Mi'raj itu masuk ke surga. Ketika mau ke Arsy itu malaikat Jibril nggak kuat, maka Nabi Muhammad berangkat sendiri. Di dalam perjalanan Arsy ini Nabi Muhammad memandang, ra'aitu fi lailatul mi'raj rajulun muhayyabun binul arsillah. Dari manusia ini di dalam lingkupan cahaya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bingung melihat pemandangan itu. Maka Nabi bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man huwa? Ammalakun mugarrabun au nabiyyun mursal?" Apakah mereka ini para malaikatmu atau para nabi, para rasul? Apa jawaban Allah? La, bal huwa ummatak ya Muhammad. Bukan dia itu, mereka itu, balhum ummatak, mereka adalah umatmu. Terus apa yang dilakukan umat saya? Apa kata Allah? Lisanun rodbun bidzikrillah. Manusia yang lisannya, mulutnya selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir. Padahal manusianya masih di bumi Pak, cuman sudah ditaruh pangkatnya di arasnya Allah, dinaungi cahayanya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini sekarang di arasnya Allah Subhanahu wa taala karena kita berzikir kepada Allah, karena kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kira cukup Pak, karena terlalu lama. Saya nggak kuat kalau lama nggak ngerokok. Kok ngerokok Beb? Kan bahaya. Iya, saya itu baca itu Pak, surya saya itu merokok. Apa itu? Membahayakan kesehatan. Saya baca itu Pak. Setelah saya baca, saya berhenti membaca tetapi terus merokok. Karena saya ikuti kiai Pak. Ada kiai itu masuk rumah sakit berkali karena penyakit paru-paru karena merokok. Pak Kiai, kata dokternya, kesel Pak dokternya, jangan selalu merokok, nanti mati loh. Apa jawab Kiai? Kan ada korek Pak dokter, kalau mati dikorek lagi Pak dokter. Wah, saya kan ngikuti ulama Pak, ya ittiba ulama. Jadi meskipun apapun Pak, kalau sudah lama gini Pak, ilmu langsung rontok ini Pak, hilang Pak, kalau terlalu lama gak ngerokok ya. Jadi saya cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat, insya Allah jadi keberkahan kita, jadi oleh-oleh kita dalam rangka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam pergantian tahun baru. Mudah-mudahan tahun yang kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksiat kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2024 mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah, rezeki kita diperbanyak oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan apa yang menjadi cita-cita kita tahun 2024 mudah-mudahan terkabulkan semuanya. Amin ya rabbal. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wala tajal fina wala ma'na syaqiyan wala mahruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairu khalqih wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.